Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 415-230-180. Sini saya membuat video untuk ujian tengah semester interaksi manusia komputer. P1 di sini disuruh jelaskan bagaimana prinsip dasar HCI dapat membantu memperbaiki pengalaman pengguna aplikasi tersebut. Yang pertama itu ada usability, tampilan dibuat sederhana dan mudah dipahami, icon dan menu dibuat jelas, fitur penting mudah ditemukan, dampaknya mengurangi kebingungan pada pengguna. Yang kedua ada konsistensi, tombol, warna, dan navigasi dibuat konsisten, posisi menu tetap sama di setiap halaman, dampaknya pengguna lebih mudah memahami aplikasi. Yang ketiga ada feedback, menampilkan loading dan notifikasi, contohnya pembayaran berhasil. Dampaknya pengguna dapat mengetahui proses sistem. Yang keempat ada efisiensi, mempercepat loading aplikasi, menyediakan fitur pencarian dan filter. Dampaknya pengguna lebih cepat menyelesaikan transaksi. Yang kelima ada user-centered design, desain berdasarkan kebutuhan pengguna, melakukan usability testing dan feedback pengguna. Dampaknya kepuasan pengguna meningkat. Yang keenam dan terakhir, accessibility, teks mudah dibaca, tombol cukup besar, warna nyaman dilihat. Dampaknya aplikasi lebih nyaman digunakan semua pengguna. Untuk P1.2 disuruh identifikasi kesalahan desain antarmuka berdasarkan teori interaksi manusia komputer. Masalah pada aplikasinya yaitu tampilan rumit dan membingungkan, kesalahan HCI, pure usability, penjelasan antarmuka terlalu kompleks sehingga sulit dipahami pengguna. Terus ada masalahnya tombol navigasi tidak konsisten, kesalahan HCI-nya inkonsistensi, posisi atau bentuk tombol berubah-ubah sehingga pengguna bingung. Yang ketiga ada masalahnya yaitu waktu loading lama. Kesalahan HCI-nya low system performance, yaitu sistem tidak efisien dan mengurangi kenyamanan pengguna. Yang keempat ada tidak ada indikator loading, lack of feedback, pengguna tidak mengetahui apakah sistem sedang memproses atau error. Yang terakhir, terlalu banyak informasi dalam satu halaman. Kesalahan HCI-nya cognitive overload, pengguna menerima terlalu banyak informasi sekaligus sehingga sulit fokus. Sebenarnya masih banyak, cuman saya screenshot segini doang. Yang soal ke-2, P2.1, gunakan model Norman Execution Evaluation Loop untuk menjelaskan tahapan kesalahan pengguna. Tahapan Norman yang pertama ada forming intention, masalah yang terjadi, langkah pembayaran tidak jelas, ada specifying action, tombol dan instruksi membingungkan, executing action, proses pembayaran rumit dan lambat, preferencing system state, tidak ada feedback system, interpreting system state, pesan error, sulit dipahami, evaluating outcome, status transaksi tidak jelas. Untuk detail penjelasannya ada di Word. Langsung saja ke P2.2, berikan rekomendasi perbaikan interaksi berdasarkan hasil analisis. Setelah dianalisis, perbaikan interaksinya yaitu perjelas alur pembayaran dengan langkah bertahap dengan progress bar, gunakan tombol yang jelas dan konsisten, tambahkan feedback real time seperti loading dan notifikasi, sederhanakan form pembayaran dan gunakan autofill, gunakan pesan error yang mudah dipahami, tampilkan status transaksi dengan jelas setelah pembayaran, dan terakhir tingkatkan performa sistem agar loading lebih cepat. Berikutnya P3.1 disuruh bandingkan bagaimana model Schneiderman dan model About and Bell dapat digunakan untuk menganalisis interaksi pengguna. Dalam aspeknya itu ada fokus utama model Schneiderman, aturan desain antarmuka, model About and Bell, proses komunikasi user dan sistem. Pendekatannya
Model Schneiderman prinsip usability, sedangkan model about aliran interaksi. Analisis utamanya Schneiderman konsistensi, feedback, dan efisiensi. Sedangkan model about input, proses, output. Kalau cocok untuk model Schneiderman cocok untuk evaluasi tampilan UI, UX, sedangkan model about analisis interaksi sistem. Kelebihan dari Schneiderman mudah diterapkan dalam desain, sedangkan model about detail melihat proses komunikasi. Kekurangan dari Schneiderman kurang detail pada alur komunikasi, dan model about lebih kompleks dipahami. Untuk detailnya juga tercantum pada Word. Untuk P3.2 disuruh tentukan model mana yang lebih tepat dan mengapa. Setelah perbandingan tadi pada kasus sistem self-order restoran, model Schneiderman lebih tepat karena fokus pada usability dan desain antarmuka. Model about dan Bell lebih fokus pada proses komunikasi antara pengguna dan sistem. Masalah utama seperti kebingungan pengguna, navigasi rumit, dan proses pembayaran yang tidak jelas lebih efektif dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Schneiderman karena berkaitan langsung dengan kualitas desain UI UX dan efisiensi interaksi pengguna. Selanjutnya ada P4.1, disuruh jelaskan pelanggaran prinsip UI yang terjadi dan terjadi, yaitu konsistensi, feedback, visibility, dan simplicity. Yang pertama untuk konsistensi pelanggarannya yaitu icon dan warna tidak konsisten. Dampaknya pengguna jadi bingung. Feedback pelanggarannya tidak ada respon saat tombol ditekan. Dampaknya pengguna jadi tidak yakin sistem bekerja atau tidak. Yang ketiga visibility pelanggarannya icon tidak jelas dan warna berlebihan. Dampaknya fitur sulit dikenali. Yang keempat ada simplicity, tampilan terlalu ramai. Aplikasi jadi terasa rumit. Untuk 4.2, buat sketsa gambar perbaikan antarmuka dengan menerapkan prinsip UI yang baik untuk aplikasi kesehatan. Di sini saya sudah bikin. Di sini warnanya konsisten dan banyak fitur, jadi sesuai lah dengan prinsip UI. Untuk selanjutnya yaitu 45.1, yaitu rancang rencana usability testing untuk mengevaluasi prototipe tersebut. Ada tujuan, metrik, pengujian, dan skenario uji. Yang pertama ada tujuan menguji kemudahan pengguna aplikasi, mengetahui bagian yang membingungkan, mengevaluasi kejelasan proses pemesanan. Dan kedua ada metrik, keberhasilan pengguna menyelesaikan pesanan, waktu penyelesaian tugas, jumlah kesalahan pengguna, tingkat kepuasan pengguna. Yang ketiga ada skenario uji, memesan kendaraan, mengecek status pesanan, membatalkan pesanan, mengubah tujuan perjalanan. Yang keempat ada metode observasi pengguna, think aloud method, kuesioner pengguna. Untuk detailnya ada di Word juga. Yang P5.2 disuruh jelaskan saran perbaikan iteratif dari prototipe aplikasi tersebut. Jadi saran perbaikannya perjelas urutan input dengan langkah bertahap, tahapan feedback seperti loading dan notifikasi, perjelas tombol penting dengan warna dan ukuran, sederhanakan tampilan aplikasi, gunakan bahasa yang mudah dipahami, optimasi loading aplikasi, lakukan pengujian ulang setelah revisi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk detail jawabannya ada di Word. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Berapa menit, Cok?